Oke guys, selamat datang di channel Dajaya. Pada kali ini saya akan coba mereview Poltar GT1 Pro, terutama mereview tentang lama terbangnya durasi terbangnya. Kali ini saya akan terbangkan sekitar ketinggian 20 meter dengan kecepatan atau speed 1 tanpa merekam video ya. Nah, apakah durasi terbangnya mencapai 20 menit atau kurang ya? Dan baterainya sudah saya charge sudah full ya. Kita akan lihat apakah durasinya betul-betul nyampe 20 menit ke atas atau tidak. Baik guys, langsung aja kita ke TKP. Oke guys, kita lanjut untuk uji durasi dari Poltar GT1 Pro. Seberapa lama realnya ketika dia terbang. Oke, kita lanjut. Tenang. Ketemu ya, pada posisi di atas 20 meter ya, kita tempatkan di atas 20 meter ya. Kita lihat apakah kelihatan drone-nya. Kalau kita turunin sedikit supaya bisa kelihatan, kita mundurkan dikit. Nah, kelihatan kunci. Baik, kita lihat udah menit ke sekian ya. Kita lihat ini kita merekam tanpa merekam video ini ya, menggunakan kamera tanpa drone-nya tidak merekam gambar ya, dan juga kecepatan 1 di atas ketinggian sekitar sekarang udah 15 meter ya. Nah, kita lihat apakah durasinya akan lama atau sekitar kurang dari durasi 15 menit ya. Kita akan lihat ya, karena kemarin saya coba dengan menggunakan speed 3 di ketinggian sekitar 50 meter dan jarak yang sampai 150 sampai 500 meter, itu durasinya maksimal 15 sampai 16 menit. Nah sekarang, dan itu kemarin sambilan merekam video ya, dengan kecepatan 3 ya, angin juga lumayan kencang. Nah sekarang kondisinya, pertama anginnya tidak terlalu besar ya, masih aman-aman lah. Saya juga menggunakan kecepatan 1, terus tidak merekam video pada kamera drone-nya. Jadi kita akan lihat seberapa sih lama durasi terbang dari si GT1 Pro ya, si Poltar ini. Nah kemarin saya coba terbangkan di daerah yang agak sedikit pinggiran ya dari perkotaan. Itu kemarin sempat crash ya. Kenapa? Karena memang banyak intervensi. Apakah kelihatan drone-nya? Karena banyak intervensi dari beberapa BTS ya, BTS di sekitarnya. Jadi sempat loss control ya. Jadi drone-nya tiba-tiba RTH sendiri tanpa ada notifikasi. Dan anehnya lagi itu remote-nya beralih mode ke mode 2 ya. Mungkin teman-teman tahu ya mode 2 itu seperti apa. Jadi stick kiri yang seharusnya untuk menaikkan, menurunkan, memutarkan drone itu bertukar sama stick yang kanan ya. Yang kanan yang seharusnya untuk maju, mundur, kiri ke kanan itu ketukar. Jadi stick kiri ini berubah menjadi untuk memajukan, memundurkan ke kiri ke kanan drone, sementara stick kanan menjadi untuk menaikkan, menurunkan, dan memutarkan drone. Jadi kemarin tiba-tiba saya panik, benar-benar panik.
Gimana ndak panik ketika lost control, tiba-tiba drone-nya RTH tanpa ada notifikasi, dan saat itu pula drone sudah ada di belakang saya, dan itu ada sekitar udah banyak sekali pohon lalu lalang kendaraan. Akhirnya saya bingung, begitu saya mundurkan dia malah maju. Begitu saya mundurkan, dia malah turun. Pokoknya kebalik ya jadinya sticknya ya. Itu pelajaran ya, mungkin satu kekurangan ya dari Poltar GT1 ini. Dan jadi pertanyaan saya juga, ini kenapa bisa seperti itu tiba-tiba itu, apa karena interferensi sinyal seperti itu ya. Baik, udah sekian menit dia terbang, diam, stabil, sangat-sangat stabil ya, luar biasa untuk Poltar GT1 Pro ini. Walaupun angin ya, memang si angin tidak terlalu besar ya, tapi saya menggunakan speed 1 nih ya. Ya walaupun goyang sedikit-sedikit goyang lah, karena memang speed 1 anginnya kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil gitu ya. Kecepatan masih, ketinggian juga masih, dan jaraknya juga masih tetap ya tidak berubah. Kita lihat apakah durasinya akan lama, guys. Kita lihat ya. Ini luar biasa nih drone yang saat ini sedang fenomenal ya, yang lagi trending. Nah di sana ini ada 2 pesawat yang ada yang belok kiri, ada yang belok kanan pada jalur yang sama nih. Dan drone Poltar GT1 berada di tengah-tengah pesawat. Nah guys, ini sudah informasi, saya ini berada di sebuah pemukiman kota ya, di kota Mataram, ada yang di Lombok ya, di Nusa Tenggara Barat. Nah di sini guys, kemarin saya sempat terbangkan 100 meter dari posisi dia take off, itu FVP-nya langsung putus, nggak bisa sama sekali. Akhirnya saya mundurkan tepat sekitar 5-6 meter lah depan saya, baru bisa connect lagi, dan saya majukan sedikit langsung lost lagi. Nah ini salah satu ya kekurangan, atau ya bisa kekurangan juga sih ya, kenapa tiba-tiba hilang kontak, tiba-tiba connect untuk FVP-nya. Ya memang karena kita lihat di sekeliling saya ini ada banyak sekali tower BTS yang untuk ponsel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kiri kanan, belum lagi power wifi, anten wifi dari penduduk ya, luar biasa di sini, banyak sekali intervensinya. Nah kemarin juga sempat saya terbangkan dengan jarak maksimal kemarin itu udah 550 meter di daerah persawahan ya, udah pinggiran, dan jarak itu FVP-nya masih lancar jaya, tanpa ada putus-putus, tanpa ada kendala sama sekali, lancar. Nah salah satu kekurangan yang saya perhatikan dari sekian lama saya menggunakan Poltar GT1 Pro ini, yaitu ketika drone itu berada di depan kita dan kita kembalikan dia, mundurkan dia tepat di belakang, di atas kepala kita, atau mundur sedikit dari kepala kita, posisi kita, yang sering terjadi adalah FVP-nya pasti macet. Nah saya nggak tahu nih apakah rekan-rekan juga mengalami hal yang sama atau tidak, tapi itu poin yang saya pelajari selama ini ya, selama saya menggunakan Poltar GT1 Pro ini. Jadi saya kadang nggak berani dia terbang melewati posisi kita ke belakang ya, karena sering sekali terjadi lost kontak ya antara drone sama FVP-nya. Oke guys, masih di sekian menit ya, masih dia terbang cukup stabil di atas. FVP juga nih, sengaja saya tidak merekam FVP-nya ya, supaya takutnya nanti membebani powernya untuk drone-nya. Jadi supaya kita lihat powernya itu benar-benar digunakan untuk terbang ya, tidak pakai untuk merekam, tidak dipakai untuk speed yang tinggi ya. Supaya saya ingin lihat, saya ingin tahu
seberapa sebenarnya kekuatan baterai dari Poltar JT1 Pro ini. Nah, kita lihat udah mulai goyang dia, angin cukup kencang di atas, tapi dia masih mampu mempertahankan posisi. Ini luar biasa JT1 Pro ini. Baterai tinggal 2 bar ya, 2 baris. Dari sekian lama kita terbang. Ini memang drone yang harga cukup ya, 1 jutaan, tapi kualitasnya udah luar biasa nih Poltar JT1 Pro ini. Sangat luar biasa dengan kamera 4K nya, Ace-nya, ada gimbalnya yang walaupun 2 axis tapi luar biasa. Luar biasa mantap untuk Poltar JT1 Pro ini. Sampai itu fitur-fiturnya juga yang menarik ya. Sambil lihat ada nggak masih? Kelihatan nggak? Di tengah-tengah ya. Baik. Di FPV-nya walaupun jarak masih 20 meter ya dari posisi saya, ketinggian sekitar 15 meter. Ini kadang macet ya untuk FPV-nya karena memang interferensi sinyal di sekitar memang yang banyak sekali, yang tinggi sekali. Baik, baterai masih 2 bar ya. Ya, ini secara ini drone-nya ini udah posisi ketika makin lama angin kencang, ini posisinya makin turun dia. Yang awalnya tadi sekitar 25 meter, sekarang udah turun kadang 20, kadang ke 15, ini turun lagi dia. Sampai sekarang udah ke 10 meter malahan. Ya. Ketinggian 10 meter dengan jarak 20 meter ya, 21 meter. Dan kecepatannya sekian meter per detik ya, karena memang dia diam di tempat. Nah, ke depan saya akan coba, kalau ada kesempatan nanti akan coba, karena banyak request juga dari teman-teman yang lain untuk menambahkan repeater ya, untuk memperkuat sinyal FPV-nya. Kita akan coba ganti anten yang ada di remote ya, atau mungkin kita menggunakan repeater yang banyak orang pakai juga ya untuk hampir semua drone ya. Itu ya kayak Totolink sekian ya, dia digunakan untuk memperkuat sinyal FPV-nya. Sekarang kita lihat drone-nya masih bertahan di bar yang kedua, masih angin mulai kencang ya. Di kecepatan 1, speed 1 dia masih mampu untuk mempertahankan posisi. Walaupun dia naik turun. Sekarang di ketinggian 10 meter setengah dengan jarak 21 meter, dia masih mampu mempertahankan posisi. Luar biasa untuk Poltar JT1 Pro. Nah, saya sambung sedikit kemarin, tadi sempat saya ceritakan bahwa drone Poltar saya ini pernah crash ya, pernah jatuh tabrak pohon hanya karena tadi ada interferensi sinyal dan dia lost control, tiba-tiba hilang kendali, RTH tanpa notifikasi. Nah, itu dia menabrak ranting pohon ya, di daunan, dan itu dia hampir jatuh dan terguling, tapi dia mampu naik lagi, belum nyampe tanah. Dan bersyukur saya sekali saya tuh, seandainya dia jatuh di situ ada persawahan, sawah itu lagi banyak air, mungkin tidak tahu apa nasib drone Poltar ini. Tapi dia mampu bangkit lagi dan normal kembali. Dan saya tidak mau ambil risiko, langsung saya
turunin pelan-pelan, nah saya tidak berani terlalu ke depan ke belakang karena memang ini posisi fungsi stick di remote itu udah bertukar ya. Akhirnya saya ambil dan saya matikan dan saya perhatikan ada 2 propeller yang rusak ya. Yang satu patah, tidak terlalu besar sih, di ujungnya aja sekitar kurang lebih 1 cm lah ya, di ujung pojoknya patah. Dan satu lagi hanya terbelah ya, pecah sedikit tapi tidak sampai patah. Dan saya coba lagi menerbangkan drone itu dengan kondisi propeller atau baling-baling yang patah itu. Saya coba terbangkan lagi di tempat yang sama pada saat itu juga, dan ternyata dia normal, tidak ada masalah. Nah ini sudah ada bunyi dari remote, ada notifikasi bahwa baterai dari Poltar Jatuhan Pra udah mulai low ya, udah tinggal 1 bar. Nah kita akan lihat apakah dia langsung RTH, apakah dia masih bertahan berapa lama nih dari sejak ada timbul atau muncul notifikasi baterai low ini. Remote masih tetap memberikan notifikasi, tapi si drone belum melakukan RTH ya. Kita lihat belum, RTH-nya belum. Di sisa-sisa baterai ini dia masih terbang mempertahankan posisi. Ya, masih. Nanti ikutin ya. Sampai di sini lagi ya. Nanti ditangkap nanti. Hah? Jatuh. Kenapa jatuh? Ya, masih. Di sisa-sisa baterai, sisa-sisa terakhir baterai. Notifikasi remote tetap berbunyi, tapi si Poltar belum melakukan RTH. Dia masih mampu untuk terbang. Ya guys, masih Poltar Jatuhan Pro masih mengudara dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Walaupun di remote-nya sudah bertitik memberitahukan ke saya, kita semua, bahwa baterainya tinggal sedikit sekali, tapi dia masih. Semoga saja dengan sisa baterai dia tidak langsung crash ya, tidak langsung jatuh ke bawah. Mudah-mudahan dia bisa RTH dengan aman. Kita berharap pada semua. Mudah-mudahan masih terus ada notifikasi. Kita tunggu guys, masih sekian menit RTH notifikasi muncul, masih tetap bertahan di atas dengan kecepatan atau speed 1 dengan angin yang cukup kencang ya, tidak terlalu kencang juga. Kita akan lihat seberapa lama dia mampu bertahan pada kondisi lowbat seperti ini. Masih dia bertahan guys. Nah, ini luar biasanya Jatuhan Poltar ini masih mampu terbang dengan sisa-sisa baterai yang ada. Nah, ini suaranya kencang sekali, ini begitu angin kencang datang, suara drone-nya langsung menggegas ya. Dia masih mampu menggegas, masih mampu mengeluarkan power ya di saat angin kencang. Pada saat kondisi powernya baterainya sedang lemah. Ambil lihat, masih di tengah. Oke, masih kita lihat apakah
Ini sudah berapa lama waktunya? Sudah 19 menit. 19 menit berjalan, dia masih mampu bertahan. Ini saya kesulitan juga nih sama rekan saya nih sebelah untuk memposisikan kamera tetap berada di drone ya, karena drone selalu bergerak mempertahankan diri dengan angin yang cukup kencang, dan saya menggunakan tetap bertahan untuk menggunakan speed 1 ya. Saya mengambil risiko itu karena saya ingin uji adalah kecepatan satunya itu, kecepatan satu dengan minim power ya, tanpa merekam video, apakah dia mampu bertahan. Oh, dia lari ke depan mempertahankan posisi. Jarak dan ketinggian berubah-ubah terus. Notifikasi remote masih bertuit-tuit dari tadi. 21 menit. Sudah di 21 menit kurang lebih. Waktu terus berjalan, si Poltar masih tetap bertahan di udara. Ini luar biasa, si Raja Angkasa, kecil-kecil tapi mungil. Poltar Jet1 Pro yang lagi fenomenal, yang lagi booming, khususnya untuk, nah ini sudah langsung RTH guys. Sudah, aduh. Mana tadi? Tadi mana dia? Tadi. Mana tadi? Tadi. Kenapa jadi? Tak bisa tadi. Jadi. Sudah selesai kah? Baik guys, ini dia si Poltar Jet1 Pro udah melakukan tes terbang dengan ketinggian sekitar 10-15 meter dengan jarak yang 20 meter ya. Dengan kecepatan yang saya gunakan, kecepatan 1 speed 1 tanpa merekam ya. Ternyata daya terbangnya luar biasa ya, sesuai dengan spek yang dicantumkan sana, bahwa kecepatan durasinya hampir 20 menit lebih ya. Dan tadi selama dia ada notifikasi baterai lemah, dia cukup lama terbang lagi. Nah, akhirnya dia RTH, dan RTH pun karena angin kencang tadi sempat dia kesana kemari saya terkejar ya. Karena angin cukup kencang dan juga kecepatan cuma satu. Baik, itu loh dia review saya kali ini tentang Jet1 Pro si Poltar. Uji durasi lama terbangnya luar biasa untuk Jet1 Pro. Terima kasih guys, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu langit.